Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Outlook Barbershop bersama saya Agung Firmansyah. Kali ini ada sedikit mengganjal dalam perasaan saya atau pikiran saya selaku tukang cukur. Sempat viral di beberapa media, ada tukang cukur yang dipukul oleh customer. Itu membuat saya harus berkomentar atau berpendapat apa yang sebenarnya terjadi atau yang harus dilakukan seperti apa sehingga jangan sampai hal-hal kayak gini bisa terjadi. Langsung aja kita lihat video customer yang memukul tukang cukur di salah satu barbershop. Ini dia videonya. Nah, stop dulu. Sempat terlihat ada pemukulan terhadap customer, dikarenakan ada dua kemungkinan versi saya. Yang pertama karena memang membahas tentang model potongannya, entah itu nggak pantas atau nggak cocok, agak tersinggung. Terus yang kedua, kemungkinan ketika disuruh menunduk atau melihat ke kanan ke kiri untuk menyesuaikan, tapi nggak mau, sehingga langsung main fisik, langsung memukul. Nah, di situ menurut saya itu benar-benar sangat berlebihan, sangat nggak etis, nggak sampai segitunya lah kalau memang ada problem. Tukang cukurnya pun juga pasti punya, maksudnya mereka juga nggak ada niatan sengaja untuk merendahkan atau yang lain, karena kita juga sudah profesional. Kita diajari batas-batasan mana yang harus kita lakukan, batasan-batasan mana yang kita nggak boleh harus lakukan. Saya yakin banget tukang cukur di sini sudah memiliki profesionalitas yang tinggi, barberman-nya, sehingga saya merasa nggak ada yang salah dari tukang cukur. Saya yakin itu pasti sudah ada batasan-batasannya. Mereka sudah bisa ngerti kok mana yang harus dibicarakan atau mana yang harus dilakukan sama yang nggak dilakukan. Menurut saya ini yang pelajaran buat kita semua ya. Sekarang generasi sekarang zamannya sedikit-sedikit mudah tersinggung, lihat satu sebelah singgung, disuruh gini dikit tersinggung. Mental attitude-nya itu kurang gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar harus berani dan lain-lain, attitude itu juga harus dilatih. Kapan kita harus menghargai seseorang. Itu yang pertama, komentar saya tentang yang itu yang pertama. Intinya saya merasa tukang cukur sudah melakukan hal profesional, mungkin tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau meragukan kualitas profesional, sing mungkin megang tangannya agak kasar, tidak terlihat. Jadi sudut pandang saya pure, ini murni kesalahan customer, cukup berlebihan. Kita lanjut selanjutnya. Nah, stop. Selanjutnya ini terlihat banget kalau memang customer ini memang sudah berlebihan atau kebablasan lah kasarannya. Terlihat bahwasanya sudah dipisahkan sama teman sebelahnya, teman barberman-nya, tapi mereka tetap memukul. Bahkan customer ini pindah pukul ke temennya yang menolong tadi. Ini kan udah sangat menyedihkan gitu loh. Kok bisa-bisanya sampai kayak gitu di tempat umum, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita itu maksudnya barberman. Saya yakin banget ini kalau dilihat dari video ini, barberman ini juga cukup agak lugu, bukan sing barberman sing sok-sokan. Terbukti ketika dipukul dia nggak memukul, temennya aja mungkin udah terlalu kesakitan sehingga balas memukul. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya
kita melakukan semuanya itu bukan karena memang kita merendahkan teman-teman customer, cuma kita memang untuk memudahkan, untuk hasilnya lebih maksimal, ya kita memang harus bekerja sama. Pak Presiden aja nek disuruh nunduk ya nunduk, bukan berarti dia kepala negara terus dikongkon wong nggak gelem, ya nggak gitu konsepnya gitu loh. Siapapun tahu batasnya lah ya, kapan kita memang harus melakukan itu, kapan kita harus gini. Kurang lebih kira-kira gitulah ya. Itu video sing selanjutnya, sing kedua sorry. Selanjutnya kita next. Nggak tahu sih kalau yang ini agak menyimpang sih yang ini. Yang ini nggak tahu kenapa apa ya, customer yang lain itu kok nggak ada niatan buat melerai atau manggilin satpam atau telepon siapa kayak gitu. Kok malah cuma menonton itu, tapi nggak tahu ya, entah itu memang takut atau nggak kenapa, entah itu dia juga bingung, nggak tahu. Cuma ya agak sedikit apa ya, sedikit ngelihatnya kayak kurang enak aja sih gitu loh. Kayak nggak ada kesadaran moral sih, sehingga ada apa-apa dia cuek aja. Nah itu juga menurut saya kurang pas juga dari sudut pandang customer. Selanjutnya lanjut, sempat sudah beranjak keluar tapi balik lagi kembali memukul. Ini saya juga penasaran sih, apa sih sebenarnya perbincangan yang diomongkan sehingga sampai benar-benar memukul. Yang aku melihatnya itu penuh dengan emosi, mukulnya itu. Baberman kasar-kasarnya sampai ngomong apa sih rek ngono, sampai wong sampai koyok ngono iku. Kan ya gak mungkin gitu loh, awak dhewe ngilokno, jangankan ngilokno, bilang kurang pas aja kita masih ragu gitu loh. Kok sampai tersinggung kayak gini tuh gimana ya? Menyedihkan, maksudnya apa ya, jangan ditiru, intinya jangan ditiru. Kita harus bisa berpikir dewasa, punya attitude dan lain-lain. Kita bisa menghargai sampean juga harus bisa menghargai kita. Itu terus lanjut, atau mungkin jangan-jangan ya, ini jangan-jangan aja sih, ini prediksi saya sih. Jangan-jangan dia itu modus lagi nggak punya uang, pura-pura potongannya nggak cocok, terus marah sehingga biar kita nggak nyuruh dia bayar. Bahasa kasarnya sih mungkin apa ya, miskin lah, mungkin kere tapi macak sok-sokan potong di barbershop. Modus lah, intinya modus. Sebenarnya nggak punya uang tapi pengen potong gratis dengan cara pura-pura marah. Bisa jadi ya, ini bisa jadi ya. Itu persepsi saya. Kira-kira itu reaksi saya melihat beberapa video yang viral di media sosial. Intinya maupun saya pribadi merasa kecewa banget melihat kejadian seperti itu, yang harusnya kita benar-benar harus saling menghormati. Kita pun juga punya attitude rule yang harus memang, garis-garis yang harus memang kita lakukan. Contohnya mungkin kita megang kepala harus dengan 3 jari, itu lebih sopan, nggak sampai 5 jari yang kesannya mungkin kayak jundu. Nah, hal kayak itu sudah dipelajari semua kok sama teman-teman barberman. Bahkan mungkin ownernya atau kepala tokonya juga mungkin sudah mengingatkan. Dari hal-hal kecil mereka sudah harus antisipasi, karena kita pekerjaan jasa gitu loh. Jadi apapun kalau kekurangannya kita harus cepat-cepat evaluasi. Jadi intinya barberman sudah punya batas-batas yang memang dia nggak boleh lakukan gitu loh. Jadi pasti ini jadi barberman sudah punya rule-rule atau batas-batas yang sudah harus dilakukan.
kayak tentunya tadi pegang kepala harus dikajali, ketika mau minta tolong bilang minta tolong, Mas mohon maaf, minta tolong, terima kasih, hal gitu udah kita pelajari gitu loh, entah itu dari kita pribadi ataupun dari manajemen barbershopnya atau dari ownernya itu. Terus yang kedua yaitu tadi apa namanya, Pak Presiden aja ketika potong di tukang cukur potong rambutnya, mereka ya beliau ya nurut-nurut aja ya, karena beliau juga tahu gitu, masa hal-hal sepele kayak gitu kita sampai harus berantem hal-hal kayak gitu kan, itu nggak penting banget gitu loh. Attitude-nya, mental attitude-nya harus benar-benar ditingkatkan. Dan yang ketiga sedikit mengecewakan juga melihat beberapa customer atau pelanggan yang lain nggak ikut membantu, cuma melihat tanpa itu membantu, entah itu dari memisah atau memanggil pihak keamanan dan lain-lain, tapi mereka cuma menonton tapi nggak tahu, mungkin karena ketakutan dan lain-lain. Itu kesimpulan atau reaksi kami. Intinya kami sangat kecewa melihat perilaku customer yang seperti itu. Intinya seperti itu, menurut saya kami kecewa dengan perilaku customer yang seperti itu. Mungkin ada tambahan buat teman-teman, komentar di bawah yang apa ya, menurut sudut pandang teman-teman memang pure kesalahan barberman-nya atau kesalahan customer atau kesalahan siapa aja, tolong komentar di bawahnya sehingga kita bisa benar-benar evaluasi, entah itu buat barbershop yang terjadi atau buat teman-teman yang lain. Mungkin itu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf tanpa ada menyinggung dari pihak manapun. Ini pure sudut pandang opini saya, jadi kalau memang saya salah saya minta maaf. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.